Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore hari ini saya Aziz Abu Faiz Mubarak berkunjung ke rumah beliau Habib Abdul Rahman Assegaf. Ya, alhamdulillah kalau sudah berkunjung tanpa kita mengambil ilmu dari beliau kok rasanya sia-sia. Ya, mumpung beliau ada di sini, maka ini momen-momen selepas Ramadan kita berada di bulan Syawal. Untuk itu kepada Habib Abdurrahman Assegaf untuk bisa memberikan tausiah singkat, pesan-pesan kepada kita semuanya bagaimana selepas bulan Ramadan ini supaya kita tetap semangat, ya, jangan kasih kendor gitu. Nah, silahkan Habib. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Sore hari ini saya dapat kunjungan dari sahabat saya, beliau Ustaz Aziz. Kebetulan dari momen-momen yang kita lewati bulan Ramadan kemarin saat pandemik, ya, jadi mungkin ibadahnya rasanya tidak sama kayak Ramadan Di rumah aja. Tapi itu bukan mengurangi pahala kita ketika kita menghadapi bulan Ramadan ada pandemik. Yang penting itu kitanya gimana. Terus kalau kita masuk Ramadan dalam keadaan pandemik itu kemarin juga ikut pandemik juga perasaan di dalam Ramadan, ya kacau. Betul. Tapi kalau keadaannya pandemik kita santai aja, tetap kita layani ibadah sebagaimana biasanya, insya Allah ya semua kita berharap amal-amal Ramadan kita untuk tahun ini bisa diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting dari Ramadan itu adalah bagaimana setelahnya. Seperti mana yang antum sampaikan tadi. Kadang ada orang yang euforia cuma Ramadan aja dia ibadah, kemudian setelah Ramadan balik lagi seperti Salahnya cuma di Ramadan. Padahal kita bisa simak hadis Nabi SAW. Orang itu bertakwa itu bukan dari pakaian, bukan dari ucapan, bukan dari penampilan, tapi kata Nabi takwa hahuna. Nunjuknya dalam hati. Hati kita ini ketika kita sasuk di bulan Ramadan kemudian keluar di bulan Ramadan ini ada perasaan perubahan sedikit, itu sudah menunjukkan bahwa Ramadan kita insya Allah diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita berbanyak-banyak amal. Kadang orang itu terlalu memaksakan. Ramadan ini terlalu memaksakan. Ramadan ini saya berhasil gini kemudian setelah Ramadan saya tak sholat duha 8 rakaat, malam sholat 100 rakaat, 2 hari 3 hari selesai, habis itu malas lagi. Iya kan? Ya, Jadi eman-eman kalau gitu sebetulnya. Dan yang kita harapkan itu dari Ramadan ini adanya bekas ketika kita beribadah Ramadan itu ada tambahan daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau di ayat di dalam Al-Qur'an itu kan kita ini disuruh berpuasa untuk apa? La'allakum tattaqun. Intinya itu sebetulnya takwanya. Bukan banyaknya kita euforia dalam beramal ibadah atau berpakaian atau beribadah, tapi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, caranya kita ini biar kita tetap bisa menjaga apa yang sudah kita perbuat di saat Ramadan kemarin, kemudian di luar Ramadan itu kita masih tetap istiqomah. Ya jadikan hari-hari kita sebagaimana kita menghadapi bulan Ramadan. Bedanya satu, kan bisa makan minum. Ya toh, tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Tapi kalau mau puasa sunnah juga bagus gitu. Iya kan? Ya jadikan kita puasa sunnah sebagaimana kita berpuasa di bulan Ramadan. Ketika kita melakukan puasa sunnah berarti kita tidak meremehkan puasa sunnah tersebut. Tetap menjaga adab, syarat-syarat dan rukun-rukun saat kita berpuasa. Kemudian tarawih tidak ada, gantikan sholat witir. Berangkat terhadap sholat witir, ngaji jangan lupa. Jangan Ramadan ribut hatam, di luar Ramadan itu kita Quran ditaruh lagi, buat pajangan, dibuka lagi Ramadan. Dibuat Ramadan lagi tahun depan. Ini yang salah kaprah dari kita semua. Jadi inti daripada Ramadan itu takwa kita selalu bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kadang takwa itu al-iman yazid wa yanqus, tambah dan kurang.
namanya manusia, nggak luput dari itu semua. Nah, tugas kita apa? Ya kita jaga agar nggak terlalu down, juga nggak terlalu berlebihan, yang terlalu ekstrim. Akhirnya nanti kalau terlalu ekstrim kita capek, akhirnya kita malas ibadah lagi. Futur. Dan futur seperti itu, yang seperti yang aku maksud tadi. Jadi intinya ya itu, bagi mungkin pandangan saya bahwa Ramadan ini adalah momen di saat kita untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bertambah. Syawal nanti segini. Dzulqa'dah jangan terus sigmanya turun. Dzulhijjah turun, Muharram turun sampai Sa'ban turun hilang. Ramadan balik lagi. Eman-eman ya kan. Kalau bisa tambah-tambah Ramadan tahun depan kita sudah merasakan lebih lagi. Jadi terbentuk dari jiwa kita tuh insan yang la'allakum tattaqun tadi, seperti itu. Oke. Baik, itu tadi jazakallah khair nasihat atau pesan-pesan yang disampaikan oleh Habib Abdul Rahman As-Segaf. Dan sebagai closing statement, maka saya akan menyampaikan perkataan dari Imam Ibnu Qayyim, perkataan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau menyampaikan tentang tanda-tanda diterimanya ibadah atau amal kita di bulan Ramadan. Tapi lebih fokusnya tanda-tanda diterimanya amal kita. Amal yang sebelumnya beliau mengatakan min sawabil hasanati hasanatu ba'dah. Balasan kebaikan itu kebaikan selanjutnya. Kemudian min jaza'i sayyi'ati sayyi'atu ba'dah. Dan balasan dari keburukan itu ya keburukan setelahnya. Artinya kalau ketika Ramadan kita baik, kemudian setelah Ramadan kebaikan itu dilanjutkan, maka itu tanda diterimanya amal ibadah kita di bulan Ramadan. Tetapi sebaliknya, kalau setelah Ramadan kok kita tambah buruk ya, tambah menurun, maka dikhawatirkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ya sia-sia. Tapi walau demikian kita harus senantiasa berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika selesai membangun Ka'bah itu dalam surah Al-Baqarah ayat ke-127. Doanya bagaimana? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi ya Allah, terimalah amalku ini, wahai Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Menariknya di akhir ayat itu, maha mendengar lagi maha mengetahui. Artinya kalau kita beramal, nggak ada orang pun yang dengar, nggak ada seorang pun yang melihat amal kita, tapi Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima amal-amal kita yang sudah kita lakukan di selama bulan Ramadan. Dan kemudian pernah suatu ketika Alqamah itu tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana amalan Rasulullah, apakah hanya mengkhususkan waktu-waktu tertentu gitu kan? Apakah cuma di Ramadan aja nih, setelah Ramadan kemudian enggak lagi? Kata Aisyah, lah gitu. Rasulullah SAW itu beliau kalau beramal karena amal rutimatan, ya setiap saat, sepanjang waktu itu beliau terus semangat beribadah, beramal soleh. Dan itu ternyata di sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan ahabbul a'mali ila Allah ta'ala. Jadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adwamu hawa inqalah. Dia yang dilakukan istiqomah, continue, terus menerus. Kalau orang Jawa bilang acek ya. Itu amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amalnya dikit, tapi kalau dilakukan terus menerus ternyata itu amalannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selepas Ramadan masih ada puasa Syawal, dan kita jadikan sebagaimana tadi disampaikan ya, bulan-bulan setelahnya itu seperti Ramadan. Kita tetap semangat untuk beribadah, beramal soleh. Semoga bermanfaat. Aku fillah, Aziz Abu Faiz Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.